Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala inni abdillah Muhammaduh. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap diberikan limpahan rahmat, maunah serta rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala ila akhiril umur. Oke Gus, sekarang saya Siap, punya pertanyaan Gus. siap. Saat ini lagi gencar-gencarnya musim pemilu untuk menentukan arah masa depan Indonesia. Dan bagaimana pandangan Anda tentang Indonesia di masa depan ini? Betul itu, memang hubungan pemilu dan masa depan Indonesia itu ada kaitannya. Karena kenapa? Eh, Pemilu ini mampu menjadi suatu penyebab atas berubahnya suatu bangsa itu. Karena berubahnya suatu negara atau suatu bangsa itu ditentukan oleh para pemimpin di satu negara dan di suatu bangsa tersebut serta para pejabat-pejabat yang ada di dalamnya. Pada hari ini kan sudah banyak orang-orang yang mempersiapkan untuk menyambut pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Di pemilu 2024 ini banyak para caleg-caleg yang telah melakukan kampanye gerilya ke sana kemari, para tim sukses dari ketiga, kalau tidak salah nanti ini tiga capres ini tetap, kalau bisa tetap memenuhi syarat, Anies Baswedan dengan wakilnya, Ganjar Pranowo dengan wakilnya, dan juga Prabowo dengan wakilnya nanti. Ini timnya ini sudah main ke bawah ini sudah. Semua janji-janji ini di diucapkan bahwa ada makan gratis dari SD, SMP, SMA seumur hidup. Nggak tahu itu uangnya dari mana nanti. Atau dana desa katanya 5 miliar. Ini kan berapa desa di Indonesia ini? Kalau DPR RI saja sebanyak 500 lebih, sekitar 500 ke 600 anggota, sama halnya dan kabupaten itu sekitaran 500-600 anggota. Kepala desa ini beribu-ribu, puluhan ribu bahkan di Indonesia. Kalau ini 5M misalnya setiap tahun. Dalam satu sisi memang itu baik, tapi dalam sisi yang lain kita harus juga memikirkan ekonomi atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Karena kalau kita lihat saat ini kan dengan digelontorkannya uang yang sangat banyak ke desa-desa itu kan banyak timbul korupsi di bawah, tidak hanya di atas sekarang, di bawah juga ikut-ikutan. Bahkan saya banyak menemukan di bawah itu malah yang makmur itu adalah para kepala desanya dan para aparat-aparat di desanya beserta keluarganya. Sehingga ini menimbulkan PR besar bagi kita. Bagaimana cara menangani hal-hal tersebut agar kekayaan atau sumber daya pemasukan yang ada di negara ini memang betul-betul merata. Karena kita tahu bersama bahwa masukan atau masuknya pendapatan ke negara ini kan sungguh sangat luar biasa, mulai dari pariwisata, pajak rokok, pajak sepeda motor banyak. Maka kita harus juga hati-hati agar tidak terjadi istilahnya korupsi besar-besaran. Kalau di masa Soeharto itu kan katanya dulu hanya di kalangan elit-elit saja. Sekarang kan sudah merata, semua hampir melakukan praktek korupsi itu. Lah, Indonesia di masa depan ini akan mengalami kejayaan jika tidak ada undang-undang di negeri manapun itu yang jelek biasanya. Hanya saja kadang-kadang pengaplikasian dan undang-undang itu tidak sejalan. Semua bisa dilanggar. Karena memang kita masih belum tegas melaksanakan undang-undang itu sendiri. Sehingga efeknya kita ini lambat dalam mesejahterakan rakyat. Ada juga calon presiden kita itu berkampanye bahwa BBM dengan janji-janji surganya ingin diturunkan atau ingin digratiskan seperti ibu hamil. Itu sebenarnya sangat sulit. Lebih-lebih zaman saat ini, kita ini di kemudian hari ini akan mengalami kekurangan bahan bakar karena mungkin bumi ini sudah kering dengan mengeluarkan gas-gas itu, sehingga banyak
saat ini yang pindah ke nikel. Apakah pemimpin yang menjadi petugas partai akan mampu membawa bangsa ini pada kemajuan? Pemimpin partai. Ya. Kalau di Amerika itu kan pada pemilu yang kemarin itu kan siapa itu Donald Trump itu. Donald Trump itu kan bukan orang partai yang maksudnya yang konsisten dari awal. Kalau Prabowo itu kan memang konsisten dari awal. Dia mendirikan partai sendiri, lalu dia lama berproses di partai itu. Seperti Muhaimin ini lama berproses di partai, bahkan menjadi ketua umum, lalu dia muncul. Biasanya orang ketua partai ini lebih mengerti tentang suasana politik dan tidak mudah untuk disetir oleh yang memberikan tugas tersebut. Berbeda dengan petugas partai sendiri. Kalau kita lihat sekarang kan kepemimpinan Jokowi dalam satu sisi ini baik, banyak kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh Jokowi. Tapi dalam sisi yang lain itu kepemimpinan Jokowi ini sangat membingungkan. Kenapa sangat membingungkan? Karena banyak campur tangan yang tidak diketahui, banyak melakukan bisik-bisik gaib atau bisik-bisik yang mampu untuk menyetir Jokowi. Sehingga presiden kita ini kan sering membuat aturan itu sering diralat. Sehingga kepentingan untuk bangsa ini sering timpang tindih. Lah, ini kan ada dua sekarang ini yang menjadi ketua partai, yaitu Prabowo Subianto yang menjadi ketua partai dan sekaligus calon presiden. Ada juga Muhaimin Iskandar yang calon wakil presiden dan menjadi ketua partai sekaligus calon wakil presiden. Lebih baik kalau saya berpandangan dan berpendapat ketua partai itu lebih baik menjadi calon presiden daripada yang bukan ketua partai, karena melihat dalam sisi lemahnya Jokowi di sini. Walaupun dalam sisi yang lain Jokowi itu memiliki banyak masalah untuk kemaslahatan bangsa ini di masa-masa yang akan depan. Pertanyaan selanjutnya, Gus. Ya. Semakin banyak partai di Indonesia, apakah semakin bagus untuk kemajuan Indonesia? Sebenarnya kenapa dulu itu Orde Baru itu Soeharto itu hanya menjadikan partai itu tiga partai. Golkar itu golongan karya sebenarnya, semuanya masuk ke sana. P3 itu golongan adalah kaum agamawan. PDIP itu kaum ada nasionalis di sana itu. Karena dalam satu sisi dengan adanya tiga partai itu semua itu bisa di-manage, tidak terlalu ramai lah istilahnya. Tidak terlalu bising di sebuah negara Republik Indonesia ini. Sehingga yang dimunculkan itu memang adalah orang-orang terbaiknya. Orang-orang terbaiknya di saat itu yang memang dimunculkan untuk mengelola negeri ini dan untuk mengelola pemerintahan ini. Tapi dalam satu sisi itu baik, tapi dalam sisi yang lain demokrasi ini seakan-akan dibelenggu. Dan memang di zaman Orde Baru itu memang bukan zaman demokrasi, tapi zaman otoriter. Kurang lebihnya seperti itu. Lah, zaman saat ini kan setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 98, banyak tokoh-tokoh nasional kita itu mendirikan partai. Seperti Amin Rais misalkan, dengan partai PAN-nya, atau seperti Abdurrahman Wahid dengan PKB-nya, Hidayat Nur-Wahid, Lutfi Hasan Ishak dengan PKS-nya, siapa lagi itu Yusril Iza Mahendra itu dengan partai bulan bintangnya. Karena memang saat itu kekuatan kepemimpinan yang ada pada saat itu telah runtuh, sehingga orang-orang banyak membuat partai dan banyak ormas juga dibentuk pada saat itu, seperti Front Pembela Islam yang dibentuk oleh Habib Rizik bersama akhi-akhinya itu. Karena memang kontrol terhadap bangsa ini memang sudah tidak terlalu ketat, tidak seperti di masa Soeharto.
Kalau pada saat ini banyak partai-partai bermunculan dan yang ikuti pemilu itu sekitar 20 lebih pada saat ini, memang kita ini seakan-akan menjadi pasar bebas. Siapapun boleh, baik dari kalangan aktivis, pengusaha, uh, uh, apa itu artis, model dan lain sebagainya, bisa diberi kesempatan untuk terjun langsung ke dunia politik untuk mengelola pemerintahan melalui berkompetisi nantinya di pemilu ini. Sehingga apa? Kita ini diberikan ruang bebas untuk sebebas-bebasnya. Siapapun boleh jadi apapun, kecuali satu, yaitu menjadi nabi. Karena kalau jadi nabi itu tidak mungkin, karena khataman nabiyyin itu kalau dalam apa istilahnya, keyakinan umat Islam itu adalah Nabi Muhammad. Kalau jadi presiden, siapapun bisa, boleh, asalkan memenuhi syarat. Mau jadi DPR, bisa siapapun itu, asalkan dia itu memenuhi syarat. Mau jadi artis, mau jadi tentara, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, semuanya bisa. Bisa itu, asalkan memenuhi syarat. Tapi kalau jadi nabi, ya tidak bisa. Walaupun syaratnya memenuhi, tidak akan bisa itu, karena nabi itu sudah ditutup. Lah, saat ini kan banyak partai-partai ini, sehingga mereka memberikan kebebasan-kebebasan sebebas-bebasnya untuk berkompetisi nantinya. Saat ini kan berita yang sangat fenomenal ya, masuknya siapa itu putranya Jokowi itu, Kaisang apa Gibran ya, Gibran. Itu kan sebenarnya itu secara demokratis sah-sah saja memimpin PSI, tapi secara proses dia telah melanggar etika berproses, bahwa seharusnya di dalam partai itu ada sebuah kaderisasi yang matang, yang lama prosesnya, ya, yang tulu zaman atau lama prosesnya ini, sehingga mampu mengkoordinir semua bawahan-bawahan dan yang ada di partai itu. Tapi semuanya sekarang bebas semua. Mau artis kayak, mau tukang bokep kayak, mau tukang begal, semuanya bisa mencalonkan diri untuk ikut kontestasi dalam pemilu 2024 nanti. Ada lagi? Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini ya, bisa dimengerti dan bisa bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.